Hai, ketemu lagi dengan Buku Latte, Ani. Ira. Kali ini kita akan membahas buku The Body dari Bill Bryson. Buku ini kalau sekilas lihat dari covernya aja sepertinya kayak buku yang lain-lain tentang kesehatan, tentang tubuh kita gitu ya. Tapi sepertinya ada yang beda nih Mbak. Apa yang perbedaan yang dibahas oleh Bill Bryson di buku ini tentang tubuh dan kesehatan berarti? Iya, tentang tubuh dan kesehatan. Jadi buku ini ya terus terang saya juga waktu pertama baca ya apa bedanya kan udah banyak ya Banyak tuh buku-buku kayaknya kita macam sering baca buku begini. anatomi, buku kesehatan, tentang penyakit, tentang perkembangan tubuh. Gitu. Tapi yang menarik itu ya memang dia itu jurnalis ya dan pintar nulis. Jadi dia itu menulis tentang tubuh tapi seperti jalan-jalan gitu. Oke. Ya mulai dari otak, kulit gitu ya, mata, mulut, terus sampai ke bawah gitu. Tapi bukan seperti kalau ada kan komik anak-anak yang Ada tuh jadi saya ingat, kecil ya iya masuk bener ke dalam sejalan gitu kayak lagi pakai perahu di darat di gitu kan. daerah Iya. gitu. Enggak, Iya. tapi dia tuh lebih jalan-jalannya itu seperti apa ya? eh Dan di sini kita bisa melihat otak yang waktu itu dipelajari oleh dokter ini gitu misalnya. Jadi dia sambil cerita bahwa penemuan-penemuan tentang otak itu bagaimana gitu ya. Prosesnya orang tuh bisa tahu tentang fungsi-fungsi tubuh itu seperti apa. Kejadian-kejadian apa sih yang menyertai hal itu. Nah, itu akhirnya dia jadi menarik ya karena sebenarnya lebih banyak sejarahnya gitu. Dan cara dia bercerita juga kocak gitu ya. Oh ya? Jadinya ngocol banget lah. Iya. Jadinya menarik lah kalau misalnya akhirnya baca buku ini nggak bisa berhenti juga ternyata karena asik gitu dibaca gitu. Seperti kayak baca buku sejarah dan ensiklopedia sekaligus gitu ya. Iya gitu. Jadi memang ada beberapa bahasan yang agak teknis ya, nama-nama ilmiah dan sebagainya Ya itu bisa saya pastilah skip gitu. aja gitu. Dan lebih banyak ceritanya yang menarik. Penelitian tentang tubuh ini kan sebetulnya sejarahnya juga panjang ya. Dari mulai misalnya saya ingat kayak Leonardo da Vinci zamannya dia lah meneliti anatomi tubuh tuh dengan memang dibuka langsung gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin melalui rasa sakit, melalui pengorbanan dan segala macam, tapi membuahkan sebuah penemuan atau sebuah teknologi yang berhubungan dengan tubuh yang makin lama makin maju. Iya, betul. Pengorbanan apa lagi mungkin yang pernah. Jadi ternyata gitu ya. Pengorbanannya itu nggak tanggung-tanggung gitu dan beberapa tuh sadis banget ya tolong. Iya, memang. Bacanya ngeri juga ini gitu ya. Jadi kayak tadi Leonardo da Vinci gitu. Jadi zaman itu kan memang membedah tubuh manusia itu dilarang ya. Dilarang, akhirnya dia mencuri-curi mayat kan ya. Gitu, menggali kuburan. Usaha untuk memajukan ilmu sampai sebegitunya Sampai ya. sebegitunya terus dibedah, terus digambar satu-satu dengan detail gitu ya, jaringannya, ototnya segala macam sampai ke dalam-dalamnya. Jadi di buku ini juga selain itu juga. Jadi dulu tuh dokter-dokter itu harus nungguin terpidana mati. Baru bisa dapat Iya. badannya itu gitu. Iya, jadi badannya udah sini buat saya buat diteliti dulu gitu. Ya karena terpidana mati kan istilahnya tuh ya keluarganya nggak peduli gitu ya. Ya kan kalau misalnya orang biasa mah nggak mau juga ngasih gitu kan. Misalnya mau dikuburkan secara hormat atau bagaimana malah digali-gali seenaknya gitu kan. Nah jadinya terpidana mati diambil dibuka lah seperti apa gitu. Nah jadi pengorbanan itu mulai dari hal yang remeh-temeh gitu. Seperti bagaimana caranya kita bisa tahu jamur itu ada yang beracun apa enggak. Pasti kan ada yang berkorban. Yang kena racun. Kena racun. Aduh. Dan itu tuh butuh berapa orang gitu ya mati sebelum akhirnya kan hipotesanya secara benar. Oh ternyata nggak bisa dimakan gitu. Baru kita kasih tahu ke generasi berikutnya jangan ya gitu, itu udah ngabisin berapa orang buat mati gitu seperti itu. Terus ada juga yang kecelakaan tragis gitu ya. Tapi dengan kecelakaan itu akhirnya jadi sarana untuk belajar baru, betul. Di situ ada yang tolong ini pasti banyak yang mengerikan gitu ya. Jadi seperti kecelakaan ada yang pekerja tambang dia bikin pokoknya ada potongan besi panjang meledak. Oh, yang itu yang merubah personalitinya ya? Ya di sini nggak dibahas merubah personalitinya ya, tapi karena tembus gitu terus otaknya ke bawah sebagian gitu kan.
tapi orangnya masih hidup. Iya. Ya gitu, dan akhirnya wah ini nih otak bisa dipelajari gitu Iya. dari subjek yang hidup gitu. Iya, Jadi iya terus benar. kemudian akhirnya otaknya tumbuh lagi gitu, gimana Iya. prosesnya gitu ya. Iya, iya. Itu. Terus ada juga yang kecelakaan ketembak perutnya Mhm. bolong gitu ya. Dan lukanya tuh nggak pernah sembuh sempurna gitu. Dan itu dipakai juga percobaan gitu ya. Iya. Bagaimana sih makanan kalau udah masuk ke dalam? Itu proses pencernaannya seperti apa gitu. Kena asam lambung tuh dia bagaimana gitu. Itu dimasukin, jadi makanan tuh dimasukin diikat pakai tali, pakai benang. Zaman dulu Iya. belum ada apa namanya? Laparoskopi iya, atau itu apa dia itu, laparoskopi. gitu. Masukin terus ditarik lagi, diperiksa. Oh, jadi di perut itu ada bakteri ini, terus nanti Iya, asamnya sekian Iya. gitu. Orangnya hidup dan Ya itu masih hidup ampun. sampai 30 tahun kemudian, Ya, coba ilmu bayangkan. teknologi kesehatan ya. Nah, itu kan jadi banyak pengorbanan seperti Benar. itu ya. Aduh gitu kan ya. Iya. Tapi ya akhirnya pelan-pelan terbuka lah gitu Iya. ilmu pengetahuan. Itu ada ceritain semua di buku Iya itu. benar. Dan sebetulnya dengan teknologi-teknologi yang sudah makin lama makin maju pun tetap ya badan kita ini sebenarnya misterius ya. Banyak hal-hal yang masih belum terpecahkan. Ada yang kayaknya teorinya begini gitu tapi ternyata ada exception. Ternyata kok begini, ternyata kok nggak sesuai dengan yang pakemnya gitu misalnya. Ya, itu salah satu misteri. Misalnya adalah kenapa ada orang yang merokok terus-terusan Iya. tapi tetap hidup Misterius. sampai umur 80 tahun sehat-sehat aja gitu ya. Ada juga yang baru 30 tahun merokok udah habis lah gitu paru-parunya Atau gitu. bahkan yang perokok pasif misalnya. Ada yang jadi kena kanker paru-paru misalnya. Iya. Padahal yang itu Ini terus-terusan gitu kan. Jadi makanya kenapa kampanye anti rokok itu susah gitu kan. Iya. Karena banyak yang bilang, "Loh kakek saya nggak apa-apa tuh." Iya, Kan? betul. Saya ngerokok aja gitu. Itu tuh kenapa gitu? Apa pengaruhnya? Apakah karena genetis gitu ya? Misalnya istilahnya apa, kocokan genetis gitu ya, dapat arisan genetisnya bagus gitu ya, nggak terpengaruh dengan asap rokok gitu. Iya. Atau mungkin ada faktor-faktor lain. Nah, hal-hal seperti itu tuh kita masih belum tahu kenapa Belum tahu sekarang gitu ya. ya. Terus juga seperti misteri kenapa kita harus tidur gitu. Oh banyak banget tuh sekarang akhir-akhir ini kalau saya baca penelitian tentang tidur dan Oh gitu ya. betapa pentingnya sebetulnya ya tidur. Bukan berarti tidur itu istirahat, kitanya yang nutup mata, tapi sebetulnya itu masa dimana badan kita merecharge, menggunakan energi yang besar untuk refining, rewiring, untuk perbaikan lah. Nah itu juga terus termasuk juga kenapa kita bermimpi gitu. Nah itu juga misteri gitu ya. Kenapa otak kita tuh memproduksi mimpi gitu. Betul. Jadi Berkaitan dengan memori, dengan storage, dengan ya salah satu teorinya itu bahwa mimpi itu sebenarnya adalah waktu otak kita itu ya itu defrag Organisasi, gitu istilahnya. Di defrag, yang ini dibuangin, yang ini dirapiin begitu. Ada teorinya seperti itu. Tapi Ya. sebenarnya seperti apa kita tuh masih belum tahu gitu. Jadi tidak ada jawaban yang pasti. belum ada jawaban yang Iya. pasti. Si penelitian ini masih terus berlanjut ya. Iya Research ini. gitu. Atau juga mengenai macam-macam lah gitu. Kenapa kita bisa berjalan tanpa jatuh gitu ya di dua kaki. Ini kan sebenarnya kalau secara anatomis nggak stabil gitu. Tinggi ke atas gitu ya. Ya, tinggi ke atas nggak stabil. Tapi kita bisa jalan tanpa jatuh gitu dan mulus gitu ya. Dan lebih hebat lagi bisa berlari gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita sampai sekarang ya teknologi Android robot itu kalau misalnya bikin anatomi manusia yang benar nggak bisa gitu. Nggak bisa berdiri gini Ya, ya. walaupun misalnya sudah dibantu dengan gyroskop gitu gimana biar dia punya keseimbangan gitu ya. Kaku banget gitu, nggak bisa gitu. Jadi keseimbangannya sangat rentan. Kecuali kalau misalnya dimodifikasi, misalnya bentuk lututnya gitu ya, atau tapak kakinya diperbesar. Iya. Kecuali kalau misalnya seperti itu, baru bisa gitu. Tapi kenapa manusia bisa gitu? Iya, iya. Itu juga masih belum jelas gitu. Dan banyak hal yang selain hal-hal seperti itu ya, misalnya banyak organ-organ tubuh kita pun yang belum diketahui sebenarnya fungsinya apa gitu. Seperti ini yang di tengah-tengah mulut kita yang gantung gitu. Oh, iya. Uvula itu. Apa sih namanya? Uvula namanya. Oke, uvula. Ya itu sengaja saya search gitu soalnya kan biasanya bilangnya tonsil, padahal tonsil itu yang di kiri Yang di kiri kanan. kanan. Bukan itu. Itu si uvula itu apa gunanya, ngapain dia di situ gitu ya? Kenapa harus ada di situ gantung-gantung di situ gitu ya? Kalau dihilangin bisa nggak sih gitu? Iya. Nah itu hal-hal seperti itu juga ya orang tuh masih nggak tahu gitu. Iya. Itu badan kita sendiri loh gitu. Masih nggak ngerti gitu. Menarik ya. Menarik.
ketika Mbak Ani ngobrol tentang buku ini, buat saya nyambung juga dengan salah satu buku lain judulnya Pleased to Meet Me. Itu ngebahas tentang microbiome yang ada di badan kita gitu. Sesuatu yang sebetulnya misterius juga, sangat-sangat kecil tapi sangat banyak sekali dan tergantung dari di mana kita lahir, apa yang kita makan dulu, di mana kita hidup, yang kemudian mempengaruhi bagaimana badan kita bekerja. Ya, itu salah satu Banyak bidang sekali. penelitian yang istilahnya lagi in juga ya, lagi Iya, marak gitu diteliti iya karena betul. ternyata yang microbiome tuh sangat-sangat penting. Sangat penting, iya. Iya gitu untuk kesehatan kita. Bahkan penelitian kanker yang terakhir itu salah satu faktor penyembuhnya itu ditemukan di perut itu. Jadi tergantung mikroba di perut kita gitu. Jadi katanya mikroba dalam tubuh kita tuh spesifik, di mulut tuh spesifik, yang hidup tuh itu, Iya. yang di jantung beda lagi gitu, yang di perut apa lagi gitu ya. Pokoknya masing-masing tuh spesifik dan masing-masing punya fungsi-fungsi yang kita sampai sekarang tuh belum bisa memetakan katanya secara Iya. pasti apa gitu. Dan apa hubungannya sama kesehatan kita Iya. gitu. Itu Saya juga. ingat dulu di sekolah juga kalau ada anak-anak yang mungkin terdeteksi autism, salah satu treatment yang direkomendasikan adalah mengatur makanan. Jadi mungkin salah satu caranya merubah microbiome yang ada di perut gitu Ya mungkin. mungkin Saya belum baca lebih banyak lagi tentang itu, tapi itu saya dengar salah satu yang direkomendasikan juga. ya jadi penelitian tentang ini tuh masih berjalan gitu. Jadi Masih terus berjalan. yang tadinya dikira nggak penting gitu ya, Iya, sering iya. kita hajar pakai antibiotik, Iya betul, ternyata sangat bukan. penting. Iya. Dan antibiotik itu kalau misalnya bakteri sampai kebal, di sini di buku ini ceritain ya, kalau kita sampai resisten terhadap antibiotik, Itu akan menimbulkan problem baru. kita balik lagi ke zaman dulu ketika luka sedikit aja kita bisa mati. Gitu. Jadi walaupun kita cuma kebeset gitu, lagi masak, set gitu. Bisa mati kita kalau misalnya itu kena bakteri dan tubuh kita rentan antibiotik, dikasih obat ini bakterinya nggak mati, ya kita yang mati gitu. Iya. Makanya serem banget kalau misalnya udah sampai gitu. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan ya pakai antibiotik, Iya. harus hati-hati gitu. Oke. Ya, jadi buku ini menarik sekali, membangun curiosity ya, keingintahuan kita terhadap tubuh kita sendiri, di mana yang membawa kita setiap hari kemana-mana gitu, tapi banyak sekali misteri yang belum terungkap, dan akan terus berlanjut penelitiannya. Iya. Silakan teman-teman dibaca bukunya, dan ini tentunya akan berlanjut lagi dengan buku-buku yang lain juga. Banyak sekali ya buku yang berhubungan dengan ada tentang sel khusus ya, ya, tentang nanti sel. juga dibahas ya, Nanti juga kanker, dibahas tentang sel. Nanti tunggu episode berikutnya berarti ya. Iya. Ini pendahuluan yang sangat menarik karena dia meringkas semua hal gitu sedikit-sedikit, tapi dengan cara yang asik kalau buat dibaca. Silahkan dinikmati bukunya The Body. Ini udah Iya, ini diterbitkan ada. di Gramedia juga, bahasa Indonesia udah ada. Tidak terlalu tebal dan sangat menarik. Iya. Oke. Selamat menikmati dan ketemu lagi di episode Buku Latte berikutnya. Bye.